Tapi ironis karena Geiss justru selalu loncat ke depan begitu Anies dikritik. Jangankan dibully, Anies disindir saja Geiss langsung pasang badan. Ade Armando serang Anies dan prediksi politik identitas akan dibangkitkan. Tuyulnya Anies kepanasan dan langsung pasang badan. Serang Ade Armando dengan menyebut otak dikit. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Saya adalah calon legislatif. Bang, nantinya maju di Ya, dapil calon legislatif kan? Dapilman nanti Bang. DPR atau DPR? DPR. Saya juga harus mencoba mengubah dari dalam. Karena itulah saya harus melangkah lebih jauh, mencoba masuk ke parlemen melalui Partai Solidaritas Indonesia. Pegiat media sosial yang juga kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Ade Armando menyudutkan bakal capres Anies Baswedan. Menurut Ade, jika ex-gubernur DKI itu maju, pemilihan presiden atau pilpres 2024, politik identitas bakal berpotensi kembali dipakai untuk menggait suara elektoral. Ia juga menyayangkan politik identitas diwajarkan oleh tokoh seperti Anies yang notabene-nya seorang dokter. Sebelumnya, bakal calon presiden Anies Baswedan menyebut setiap calon yang bersaing di kontes politik akan selalu memiliki identitas. Sehingga Anies menilai politik identitas tak bisa dihindari. Ade pun menyinggung, mestinya Anies belajar dari pemilu 2019 bahwa politik identitas menyebabkan polarisasi besar di tengah masyarakat. Mendengar pernyataan Ade Armando tersebut, pendukung Anies pun kepanasan dan pasang badan membela, seperti Geiss Khalifah. Dia menyebut wajar jika omongan Ade Armando yang terus melontarkan politik identitas untuk memframing negatif ke Anies. Bagi Geiss, Ade akan selalu lakukan praktik framing seperti demikian, sebab menurutnya Ade tak punya hal lain. Geiss selalu menyindir Ade yang sudah resmi bergabung sebagai kader PSI. Dia bilang dengan gabung ke PSI, menunjukkan kelas Ade sama dengan PSI. Dia pun menggunakan istilah versinya, yakni otak dikit atau OD untuk menyindir Ade. Dasar koplak, itu politik identitas, politik sara, ujaran kebencian yang disuarakan oleh pendukung Anies. Tapi Aniesnya bungkam itu apa? Semua orang waras yang buta pun tahu kalau Anies adalah salah satu gubernur yang dalam meraih kekuasaan menghalalkan segala cara, bahkan mayat pun dipolitisasi. Mungkin secara terbuka Anies tidak menyebut bahwa segala macam tindakan, program maupun perilaku pendukungnya sebagai bentuk politik identitas. Tetapi dalam berbagai kesempatan Anies menyebut bahwa mengusung identitas dalam berpolitik adalah suatu kewajaran, dengan mengangkat hal-hal berkaitan dengan identitas lawan politiknya untuk memenangkan persaingan. Strategi yang terbilang berhasil pada Pilkada 2017 bagi Anies dan Sandiaga itu diyakini Ade Armando akan diulang kalau sampai dia maju pada Pilpres 2024 nanti. Pendukung Anies ini emang tak tahu malu, jangan ditiru ya. Itu tidak baik dan tidak layak dicontoh. Demi mengangkat derajat Anies, apapun berani diucapkan. Jangan percaya dengan para buzzer kampungan dan pendukungnya yang rada-rada tak tahu malu itu. Lihat saja orang-orang di sekeliling Anies. Mereka orang-orang yang secara tegas mendukung penegakan negara khilafah yang mungkin akan menggunakan pertumpahan darah untuk mewujudkannya. Munafik semuanya. Baik Anies maupun pendukungnya, apalagi buzzer-buzzernya, banyak yang menyebarkan narasi sesat untuk membodohi masyarakat. Kembali ke politik identitas dan kubu Anies Baswedan. Meskipun saya meyakini bahwa strategi politik identitas kemungkinan besar akan tetap diusung oleh kubu Anies nantinya. Tetapi saya juga agak curiga bahwa strategi yang berbeda akan mereka mainkan demi merangkul suara dari mayoritas pemilik muslim di luar kelompok radikal atau massa parpol yang selama ini terpukau dengan sosok ex-Mendikbud dan rektor Paramadina yang gagal itu. Ini yang kudu diwaspadai juga. Karena dengan kelihayan bicaranya, dengan penampilan yang santun dan sedikit bumbu orasi, dengan tiupan angin surga, ada kemungkinan kelompok yang dituju kubu Anies menjadi terlena, menganggap Anies sudah insaf dan berubah, lalu berbaris ke kubu yang sama. Jadi, mari kita lihat apakah itu semua akan terjadi? Bagaimana kalau menurut Anda? Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini
saya resmikan pengoperasian jalur kereta api Makassar Parepare antar Maros Baru dan depo kereta api Maros. Sebagai orang Sulawesi sangat-sangat bahagia karena semuanya lebih mudah, lebih gampang. Kita juga bisa merasakan, nggak perlu jauh-jauh ke Jawa. Pembangunan kereta api di Sulawesi Selatan ini sekarang sudah terbangun kurang lebih 110 km. Parah, jelang Lebaran, KPK bongkar korupsi proyek kereta api yang baru diresmikan Presiden Jokowi. Ada 10 orang dan total kerugian 14 miliar. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan hadiah atau janji terkait dengan proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dengan menetapkan 10 orang tersangka. Petugas KPK bikin gebrakan jelang Lebaran ini, yakni melakukan operasi tangkap tangan atau OTT. Proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub tahun anggaran 2018 sampai 2022 pada Rabu 12 April 2023. Yang bikin prihatin, salah satu proyek tersebut baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 29 Maret 2023, yakni jalur kereta api Makassar Parepare. Terdapat 9 proyek tahun anggaran 2021 sampai 2022 yang diduga terjadi korupsi, tersebar di Sumatera, Jawa, hingga Sulawesi. Wakil Ketua KPK, Johannes Tanak, membenarkan bahwa jalur kereta api dimaksud ikut dikorupsi. Adapun proyek kereta yang diresmikan Presiden Jokowi menjadi bancakan oleh Ahmad Afandi selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK, Balai Pengelola Kereta Api atau BPKA, Sulawesi Selatan, dan Dion Renato Sugiarto selaku Direktur PT Istana Putra Agung. Ahmad Afandi diduga telah menerima uang senilai 150 juta rupiah dari Dion Renato Sugiarto terkait proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar. Adapun dalam peresmiannya, Presiden Jokowi mendorong dan mengapresiasi pembangunan jalur kereta api Makassar Parepare, yang merupakan bagian dari pembangunan kereta api Trans Sulawesi. Menurut Johannes Tanak, beberapa proyek yang direkayasa dalam kasus ini yaitu proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan, 4 proyek konstruksi jalur kereta api dan 2 proyek supervisi di Lembegan Cianjur, Jawa Barat, dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa Sumatera. Johannes menduga adanya rekayasa dilakukan dalam proses pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut. Ia menjelaskan rekayasa dilakukan terkait pengaturan pemenang pelaksana proyek atau tender oleh pihak-pihak tertentu. Johannes menduga atas dimenangkannya satu pihak dalam pelaksanaan proyek-proyek tersebut diduga telah terjadi penerimaan uang oleh penyelenggara negara di lingkungan DJKA, Kemenhub, yaitu sekitar 5 sampai dengan 10% dari nilai proyek. Johannes Tanak mengatakan tim lembaga anti rasuah itu berhasil mengamankan barang bukti berupa uang sebesar sekitar 2,27 miliar rupiah dan 20.000 dolar Amerika Serikat. Johannes mengatakan secara keseluruhan barang bukti yang diamankan sekitar 2,823 miliar rupiah. KPK kemudian menetapkan total 10 orang sebagai tersangka dalam kasus yang diawali operasi OTT tersebut. Tersangka pemberi, Direktur PT Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Dwi Farita Fajar Harisma, Muhammad Hikmat, Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 2023, Yosep Ibrahim, dan VP PT KA Manajemen Properti, Parjono. Tersangka penerima, Direktur Prasarana Perkeretaapian DJKA, Kemenhub Harno Trimadi, PPK BTP, Jabakteng, Bernard Hasibuan, Kepala BTP, Jabakteng, Putu Sumarjaya, PPK BPKA Sulsel, Ahmad Afandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian, Fadliansyah, dan PPK BTP Jabakbar, Syanto Pirjani Huta Barat. Dan yang paling nyesek, uang suap yang mereka terima tersebut diduga akan digunakan sebagian untuk THR. Bahkan fakta terbaru, Johannes menyampaikan hasil pemeriksaan mengarah pada dugaan jumlah suap terkait pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta api mencapai lebih dari 14,5 miliar rupiah. Dia mengatakan nominal tersebut didapat usai pemeriksaan para terperiksa dan didukung sejumlah bukti. Kasihan Presiden Jokowi dan masyarakat Makassar Parepare.
susah payah memberikan kepercayaan kepada para pekerja untuk menyelesaikan pembangunan dan permasalahan yang ada soal pembangunan kereta Makassar-Parepare, tapi malah dikorupsi. Padahal masyarakat yang menggunakan kereta Makassar-Parepare akan merasakan waktu tempuh yang sangat singkat, yaitu 45 menit dibandingkan dengan menggunakan mobil atau angkutan publik lainnya. Tapi melihat fakta yang seperti ini, entah itu presiden maupun masyarakat Makassar-Parepare pasti akan kecewa berat. Kita berharap KPK terus mengembangkan kasus suap pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta api ini, agar tidak ada oknum-oknum bejat perampok duit negara. Bagaimana kalau menurut Anda?